datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa, kita menyerahkan waktu untuk perenungan firman Tuhan. Bapa, kami telah datang kepadamu melalui puji-pujian, melalui doa, dan tiba saatnya Engkau menghampiri kami melalui firman-Mu. Biarlah kami tetap memberikan yang terbaik, pikiran kami, hati kami, bahkan kehendak kami, seluruhnya kami serahkan bagimu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca dari Mazmur 82. Kita akan terus melanjutkan pembahasan dari kitab Mazmur yang terambil dari Mazmur 82. Mazmur 82, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membaca dari Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya dari Terjemahan Baru 2. LAI memberi judul Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang surgawi, di antara para ilah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah ilah-ilah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati dan seperti setiap penguasa, kamu akan jatuh. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, saya akan menunjukkan sebuah video untuk boleh kita tonton bersama. Good morning, Joanne. Good morning. I say good morning. Listen, you know, I have a problem because I get here. I'm here. I get here and I got 5 issues here that I never knew about. I only knew about this one. You have 3 parking tickets at the same location, Adams Avenue and Terminal Street. 3 parking tickets? No, 3 violations. Oh, okay. 3 red light violations on Adams Avenue and Terminal Street. We're going to look at the... No, I don't need to look at it because everybody else should look at it. They was guilty, so I don't want to see it. I'm wasting your time. I'm not even going to bother. I'm serious. Miss Ashley, I'm trying to help you, so we're going to look at Adams Avenue and Terminal Street. I don't want to see that. Well, you're going to see it. Yellow. She passed the line? She was close, she was about right after line. The reason I wanted to see this is because you notice there are 2 stop lights. There's 1 Yes. and there's 2. Okay? And then there's another light up a little past that. So there's a great deal of confusion at this location. And so I have taken the position that if you were past the first stop line when the light turns red, Yes. that I'll dismiss it. So far, in both of these cases that I just looked at, you were past the first stop line. So these 2 are going to get dismissed, and we're going to look at the third one now. Okay. You still don't want to see it? No, I want to see them all. Now I want to see that. You want to see everything, right? All right. I was just trying not to take up time. The light is red. You went right through this one. I did. Okay. Now I agree with you. I don't care. We're doing things together. Speak into the mic, please. Yeah. Okay, see? You're a smart man. I guess that's why you sitting up there. On the 0.3 of a second, I'm going to give you a break on it. It's 1/10 of a second more than you're entitled. Okay. So I'm going to give you a break on this. And this is going to be reduced by $85. So it's going to cost you $85. Okay. I'll pay this. Give me a week and I'll pay that. I'm going to give you a month. Oh, okay. And I'm going to ask you again. When you first came here, I said, you want to see it? You said, I don't want to see anything. I'm guilty. I'm guilty. I don't want to look at it. Because I didn't want to take up time. I wanted to get out of I'm here. going to ask you again. You want to see them? Yes, from now on I would want to see it. You want to see Thank everything? you. I appreciate it. Thank you. You're welcome. Saudara, itu adalah seorang hakim yang namanya Frank Caprio.
beliau baru meninggal minggu lalu, tepat hari Minggu. Jadi setelah saya pulang ke Baktian 2, saya lihat, ternyata dia meninggal gitu. Saya sering sekali nonton videonya, dia dijuluki World's Nicest Judge. Hakim terbaik di dunia. Baiknya bukan mungkin secara kualitas ya, tapi baik orangnya begitu ya. Dan seorang hakim, followernya di Instagram 3,9 juta. YouTube-nya 2,9 juta subscribernya. Kaget sekali ya, seorang hakim bisa mengumpulkan banyak sekali orang gitu ya. Dan dia orang yang sangat beriman, dia orang yang menunjukkan imannya, bahkan ketika dia sakit, dia meninggal karena sakit cancer, pankreas. Dan ketika dia sakit, dia selalu video gitu ya, dia bilang, tolong dukung saya dalam doa, Yesus baik, dukung saya, doa kepada Yesus, dukung saya gitu. Dan pada suatu waktu ketika dia 2 tahun lalu ya pernah kena, lalu sempat hilang, wah dia kesaksian lagi gitu ya, wah Tuhan baik dalam hidup saya, akhirnya dia bisa jadi hakim lagi gitu ya, walaupun akhirnya kansernya muncul lagi dan Tuhan panggil dia. Saudara, betapa indahnya kalau kita tadi, saya sih tiap kali nonton video dia tuh aduh bisa ketawa-tawa gitu ya, seneng banget rasanya melihat hakim yang seperti itu. Walaupun keadaan kita di Indonesia, ya kita melihat bagaimana penguasa-penguasa itu ya, tadi kita juga sudah doakan. Saudara, setting Mazmur 82 adalah sidang. Tapi bukan sembarang sidang, sidang ilahi. Sidang ilahi yang dipimpin oleh Allah sendiri. Isinya siapa? Bahkan di dalam Mazmur 82 dikatakan Allah berdiri dalam sidang surgawi, sidang ilahi di antara para ilah, ia menghakimi. Jadi ini latarnya satu hal yang mungkin kita tidak pernah rasakan sepanjang umur kita, sidang ilahi, sidang surgawi bahkan kalau dalam TB2 diterjemahkan. Dan di antara para Allah, lihat A-nya kecil ya, ia menghakimi. Saudara, jadi Mazmur 82 isinya tadi pembukaannya seperti itu, ada sidang surgawi, lalu pidato, ada speech dari pemimpin sidang yaitu Allah sendiri. Lalu ditutup nanti ada tulisan dari Asaf itu ya, ada harapan dari Asaf. Saudara, kalau kita lihat hakim yang baik itu seperti apa? Hakim yang baik itu bukan terlihat hanya dari keputusannya saja. Seorang hakim tidak bisa memutuskan begitu saja. Dia harus mendengarkan. Entah sejak dia kuliah, dia mendengarkan kuliah dari para dosennya, dia belajar dengan sungguh-sungguh, lalu dia mendengar juga baik dari para penuntut, jaksa maupun juga dari ya terdakwanya gitu ya, tersangkanya dan seterusnya, para saksi. Banyak sekali. Dan di saat ini settingnya dikatakan di antara para Allah. Saudara, ini bisa jadi masalah ya, karena dalam bahasa aslinya itu Elohim. Dan Elohim itu sering dipakai untuk Allah, untuk Yahweh. Sering sekali dipakai. Bahkan NIV karena saking ini bisa bermasalah, di terjemahan bahasa Inggris NIV diterjemahkan sebagai gods, Allah yang banyak, tapi pakai tanda kutip. Dan aslinya tidak ada tanda kutip. Jadi saking memang dirasa ini gimana ya terjemahkannya, diterjemahkan seperti itu, gods dengan tanda kutip. Saudara, tapi memang ini bukan hal yang tidak biasa. Sering sekali memang para dewa-dewa juga bisa dibilang begitu. Lalu ada orang-orang misalnya yang punya jabatan yang lebih tinggi dari manusia, dikatakan demikian, malaikat pun bisa diberikan jabatan seperti ini. Nah saudara, jadi memang ada beberapa penafsiran. Ada yang bilang, oh ini dewa bangsa lain yang dikumpulkan, dewa-dewa bangsa lain. Saudara, kelihatannya menarik gitu ya, wah Allah menghakimi dewa bangsa lain. Saudara, tapi perlu hati-hati juga ya. Saya berpikir gitu ya, keren juga ya kayaknya kalau Allah menghakimi dewa bangsa lain. Tapi pertanyaannya, apakah dewa bangsa lain itu beneran ada? Apakah Baal itu ada? Misalnya gitu ya, tidak ada, gimana dihakiminnya, orang dia tidak ada. Jadi rasanya tidak mungkin juga sebenarnya. Nah saudara, memang penafsiran yang paling tepat adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang memang Allah percayakan. Ya, entah dia menjadi hakim, entah dia menjadi penguasa dan seterusnya. Kenapa disebut sebagai Elohim? Memang Tuhan yang berikan kuasa kepadanya, gitu ya. Jadi memang Tuhan yang memberikan tugas, Tuhan yang memberikan kekuasaan, tentu dengan batasan. Jadi bukan dewa, tetapi memang Tuhan yang memberikan. Penafsiran yang paling sering dipakai adalah ini kemungkinan besar itu penguasa-penguasa, para malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah. Oke, kita lanjut. Jadi apa isi penghakimannya? Ini dikatakan pertama kali dikatakan seperti ini. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Pertanyaan seperti ini. Dan dilanjutkan dengan sela.
Sela itu biasanya tidak dibacakan tapi satu jeda. Saudara, jadi di sini Allah itu juga hakim yang baik. Dia ingin mendengarkan, walaupun memang tidak dicatat, tapi dia memberikan jeda. Ketika ditanya, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik. Jadi bayangkan pada saat itu hakim, para penguasa itu berkuasa dengan cara memihak kepada orang fasik. Familiar ya? Mungkin keadaan kita sekarang kita rasa, wah benar gitu ya. Dan diberi sela jeda di situ. Hening. Supaya apa? Supaya berpikir. Supaya refleksi gitu ya. Supaya refleksi. Nah saudara, apa sih kesalahan mereka? Apa kesalahan para hakim? Mereka tuh lalai dalam apa? Di ayat 3-4 dikatakan, mereka seharusnya memberi keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, membela hak orang-orang sengsara dan yang kekurangan, lalu meluputkan orang yang lemah dan yang miskin, lalu melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Mestinya ini yang dilakukan para penguasa dan para hakim. Tetapi justru mereka malah berpihak kepada orang fasik. Dan orang fasik itu justru yang menekan mereka. Saudara, Agustinus pernah berkata seperti ini. Kerajaan tanpa keadilan, tanpa hukum, itu mah bukan apa-apa. Tetapi perampokan yang sangat besar. Saudara, bayangkan sebuah bangsa itu tidak ada keadilan di dalamnya. Apa yang terjadi? Ya penguasa merampok segala kekayaan bangsa tersebut. Itulah yang terjadi juga pada saat pemazmur mencatat sidang ilahi itu. Saudara, apa sih yang membuat mereka sampai selemah itu? Bagaimana mungkin penguasa bahkan diberi title sebagai gods di antara para Allah ini, kenapa bisa lalai seperti itu? Jadi apa kelemahannya? Dicatat di ayat 5. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Saudara, ketika dikatakan mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, itu bukan karena kurang informasi. Jadi ketika dikatakan mereka tidak tahu atau tidak mengerti apa-apa, itu bukan karena kurang informasi, tetapi justru karena kurangnya aksi mereka di dalam membela hak-hak orang yang lemah. Di dalam mereka juga seharusnya menghukum orang-orang fasik. Mereka kurang aksi. Mereka bukannya kurang informasi. Mereka justru malah overestimate atau menganggap diri terlalu tinggi. Sehingga mereka menganggap remeh mereka. Mereka jadi tidak peduli dengan kaum yang lemah. Saudara, Aristoteles sebelum seorang filsuf dia bilang begini, hukum itu adalah tatanan akal. Tanpa hukum tidak ada keadilan. Saudara, maksudnya apa? Ketika dikatakan seperti ini, dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Saudara, hukum itu adalah dasar. Hukum itu adalah fondasi. Makanya waktu negara kita mau merdeka juga, semuanya itu harus ada ya, Pancasila, UUD, 1945, Undang-Undang Dasar bukan 1946, 1947, 1945 sudah harus ada itu Undang-Undang Dasar. Karena kalau tidak, goyang itu. Dan ketika, meskipun hukum itu ada, tetapi ketika para penjalannya itu ya, para penegak hukumnya itu tidak menjalani, goyanglah segala dasar bumi. Dan itu sama yang dikatakan oleh Aristoteles. Secara filsafat pun ini masuk akal. Hukum itu tatanan akal, tanpa hukum tidak ada keadilan. Dan goyang segala dasar itu. Dan saudara, Allah tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Diberikan penghakiman bagi para hakim atau penguasa yang lalai itu. Allah berkata, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun, tadi dikatakan mereka itu para Allah. Gods, Elohim. Namun, seperti manusia, kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Saudara, kamu itu adalah Allah, dikatakan seperti itu. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Dalam sidang itu Allah berkata, inilah penghakimannya. Seperti manusia, kamu akan mati. Seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Saudara, jangan berpikir ketika menjadi seorang penguasa, menjadi seorang hakim, tidak ada penghukuman. Kita akan bypass gitu, ada jalur orang dalam gitu bisa lewat. Tidak, saudara. Mereka pun terkena hukuman. Ada penghakiman bagi mereka. Dan saudara, ditutup dengan ayat yang sangat indah, yaitu ada harapan agar Allah lekas menghakimi. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Ada satu kerinduan bahwa jangan mereka-mereka lagi yang pimpin.
Jangan orang-orang lalim ini yang pimpin. Jangan lagi orang-orang yang berpihak kepada orang fasik ini yang memimpin. Tapi bangun ya Allah, hakimilah bumi. Biarlah Engkau yang memiliki segala bangsa itu yang memimpin kami. Ada satu kerinduan seperti demikian. Saudara, tapi pertanyaannya, kita punya tidak kerinduan seperti ini? Atau justru rata-rata orang Kristen biasanya takut kalau kita berkata, Tuhan, ambillah alih hidupku, sebab Engkaulah yang memiliki segalanya. Kita pikir-pikir gitu ya, ada yang mau disimpan gak ya gitu ya. Ini kita pengen taruh di safety box dulu gitu ya, ada beberapa hal yang kita pikir, jangan semuanya lah Tuhan ya. Ya ini boleh, itu jangan gitu ya. Atau ada hal-hal lain yang kita rasanya kita pilih-pilih gitu ya. Mungkin itu bisa terjadi. Saudara, ketika kita telah mempelajari bagian Mazmur 82, saya mengajak kita untuk boleh melakukan beberapa aplikasi. Saudara, yang pertama, Mazmur ini adalah Mazmur komunitas sebenarnya. Saudara, bahkan dikatakan ini call, lament for community. Ratapan bagi komunitas. Saudara, mari kita meratapi komunitas kita. Baik bagi kaum yang teraniaya, tadi ya, kaum yatim, orang miskin, yang lemah, yang mungkin tidak mengerti apa-apa, orang sengsara, berkekurangan, tapi juga bagi para penguasa yang lalai itu. Kalau kita melihat ada penguasa-penguasa yang lalai, ada para hakim-hakim yang justru membela orang fasik. Saudara, kita perlu meratapi komunitas yang ada di sekitar kita, mungkin negara kita, dunia, dimanapun kita perlu meratapi. Saudara, pertanyaan ini juga kita perlu berikan kepada diri kita juga. Apakah kita juga termasuk dalam komunitas yang lalai itu? Kemanakah kita termasuk? Dan kalau pertanyaan ini dipertanyakan kepada kita, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Ketika Allah mungkin bertanya itu kepada kita, apa jawab kita? Apakah kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak pernah loh berbuat lalim, aku tidak pernah berpihak kepada orang fasik? Atau justru kita menjawab dengan terbuka dan kita meratapi, ya saya bersama komunitas ini juga sama-sama berdosa dan butuh pertolongan Tuhan. Saudara, yang kedua, setelah meratapi keadaan, mari kita menjadi wakil Allah di dunia, menjadi wakil Allah yang bertanggung jawab. Saudara, ingat bahwa tadi mereka, Elohim itu, para gods itu, para Allah itu, Allah kecil dengan A kecil, ada penghakiman bagi mereka. Dan kita tidak kebal dari penghakiman itu. Tetap ada sidang itu bagi kita nanti. Dan saudara, ketika kita berada di dunia yang gelap, John Calvin berkata seperti ini, hukum, laws, adalah cermin dari kehendak Allah. Tanpa itu, manusia berjalan dalam kegelapan. Saudara, hukum itu adalah cermin dari kehendak Allah. Ketika Allah memberikan hukum kepada kita, itu bukan untuk menyulitkan kita, tetapi karena kita lemah, kita butuh penuntun supaya kita jalannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Bayangkan tidak ada hukum, kita berjalan sebebas-bebasnya kita dan kita seperti orang yang gelap, tidak punya arah. Dan kita tidak menjalankan kehendak Allah tentunya, karena kita pasti menjalankan kehendak kita sendiri. Saudara, jadi ada hukum itu adalah kehendak Allah, dan menjalani hukum adalah membawa terang. Supaya orang-orang yang di dalam kegelapan itu bisa melihat terang Kristus. Wah, ternyata Jemaat GKI Surabaya itu hukumnya dijalankan sungguh-sungguh. Ada terang yang dijalankan. Sehingga dunia yang gelap ini bisa diterangi. Saudara, yang terakhir, terlebih daripada itu juga kita perlu mengharapkan Allah, sang hakim sejati, sang penguasa sejati itu, cepat-cepatlah lekas. Hakimilah dunia ini. Berkuasalah atas seluruh bumi ini. Karena bagaimanapun kita menjalani peran kita di nomor 2 ini ya, kita ini tidak bisa. Kita penuh dengan kelemahan. Tapi kita perlu mengharapkan Allah itu yang akan datang berkuasa. Saudara, bagian ini, bagian Mazmur 82 itu dikutip oleh Yesus sendiri di Yohanes pasal 10. Saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah ilah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibadalkan, masihkah kamu berkata kepada dia, kepada
ada Yesus yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Saudara bisa mengerti bagian ini? Jadi Yesus itu sedang berargumen dengan ahli Taurat dan dikatakan begini, kamu baca tuh Tauratmu. Ada kan itu, kalau saya permudah ya, ada kan di Mazmur 82 itu dikatakan itu ada ilah loh. Kamu adalah ilah. Loh itu ada loh yang disebut ilah. Gitu ya. Ada yang disebut Allah sebenarnya, terjemahannya harusnya lebih tepat. Ada Allah loh di situ. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ada loh Allah di situ. Loh, mereka aja boleh kok lalim lagi, fasik lagi, mendukung orang fasik lagi. Lalu dilanjutkan dengan sangat indah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Saudara, mungkin kita tidak sanggup ketika dikatakan kita ini mungkin adalah wakil Allah di bumi, tetapi saudara ada satu pribadi yang sanggup, yaitu Dia, Yesus, yang diutus oleh Bapa sendiri, yang melakukan pekerjaan Bapa dengan sungguh-sungguh. Dan saudara, bukankah itu Injil? Ketika kita mungkin menjalani kehidupan kita dalam kelemahan kita, seringkali kita tidak mampu atau kita malas atau kita enggan untuk berpihak kepada kaum yang lemah. Justru kita mungkin berpihak kepada orang-orang fasik yang mungkin terlihat lebih kuat dan lebih aman dan lebih nyaman. Saudara, mungkin kita seringkali lemah, tetapi kita punya Yesus Kristus yang walaupun di dalam segala keadaannya yang begitu mewah, agung, dan hebat, Dia memilih untuk berpihak kepada kita yang lemah, yang penuh dengan dosa. Dan menghakimi kita, bahkan menjadi pembela kita juga sekalian. Saudara, itulah Injil, itulah kasih Allah kepada kita. Ketika Dia menghadiri sidang ilahi itu, betul Dia adalah hakim, tapi Dia juga adalah pembela kita yang menyelamatkan kita. Saudara, maukah kita juga sama seperti Yesus melakukan hal yang sama? Ketika kita menjadi wakil Allah di dunia, kita betul-betul membawa terang, bukan membela orang fasik, tetapi justru memperhatikan kaum-kaum yang sengsara, kaum-kaum yang membutuhkan pertolongan Kristus. Saudara, tadi kita sudah berdoa untuk negara kita. Besok ada demo besar-besaran yang kita tahu demonya karena apa? Karena itu, karena penguasa. Karena penguasa yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan amanah, yang justru mengambil tadi ya, great robbery itu, perampokan yang besar itu, tunjangan kok malah naik terus gitu ya, dan seterusnya. Itulah yang didemokan sebenarnya oleh rakyat. Kita mungkin punya berbagai pandangan juga, tetapi satu hal yang pasti orang Kristen perlu lakukan adalah berdoa. Berdoa bagi mereka, bagi para penguasa ini, bagi para hakim ini, supaya mereka sungguh-sungguh boleh menjalankan tugas mereka di pemerintahan dengan baik dan benar. Saudara, pray. Mari berdoa ketika keadaan di dunia ini tidak baik-baik saja. Jangan berhenti untuk berdoa. Mari kita berdoa. Saudara, mari ambil waktu masing-masing lagi untuk boleh melihat keadaan kita. Apakah kita sungguh sudah menjadi wakil Allah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ambil waktu juga untuk berdoa mengharapkan Allah juga menyatakan kerajaannya di bumi. Walaupun kelak kita nanti akan dihakimi, tapi kita tahu ada Yesus Kristus yang menjadi pembela kita. Saudara juga doakan bagi negara kita sekali lagi. Doakan sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk demo besok, tapi juga bagi para penguasa, bagi para pejabat, supaya mereka boleh sadar, boleh menjalankan tugas yang sudah disumpahkan kepada mereka. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh belajar, kami boleh melihat betapa megahnya sidang ilahi itu. Tapi di satu sisi kami juga melihat betapa tidak berdayanya kami ya Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan Allah. Kami hanyalah ciptaan. Tapi Engkau berpihak kepada kami yang lemah. Engkau datang menyelamatkan kami, mengangkat kami dari lumpur dosa yang begitu dalam, begitu gelap, begitu menjijikan.
Engkau angkat kami. Dan ampuni kami ya Tuhan ketika Engkau sudah mengangkat kami, membersihkan kami, memberikan kami kuasa, justru kami pakai kepercayaan itu dan kami berpihak kepada orang fasik. Ampuni kami ya Tuhan jika kami tidak sama seperti Yesus, tidak sama seperti Allah yang mengasihi kaum yang lemah. Tolong kami ya Tuhan. Oh betapa kami mengharapkan bahwa Engkau lekas menghakimi kami, menghakimi bumi ini, supaya kerajaan-Mu boleh berkuasa di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau Allah yang boleh menyatakan kehendak-Mu. Kiranya Engkau Allah yang boleh memberikan kasih takut kepada Tuhan kepada setiap jemaat, kepada setiap pejabat-pejabat yang ada. Kiranya Engkau Allah yang boleh menolong mereka agar mereka boleh memimpin dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan atas waktu kami boleh merenungkan firman-Mu dan berdoa. Kiranya Engkau yang boleh berkati setiap jemaat itu ketika kembali ke rumah masing-masing, sertai perjalanan mereka, istirahat dan juga untuk esok hari aktivitas. Engkau Allah yang tetap menyertai, memampukan kami untuk boleh membawa terang ke dalam dunia yang gelap, menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.